tentang periode transisi kinerja pegawai tahun 2021. Tahun ini, tahun 2021, terjadi split dengan SKP. Di Januari-Juni kita masih menggunakan peraturan lama yaitu PP 46 tahun 2011, Junto Perka BKN 1 tahun 2013 dengan metode atau format lama yang Ibu buat Januari-Juni. Lalu di Juli-Desember kita sudah menggunakan aturan baru, wajib menggunakan aturan baru yaitu PP 30 tahun 2019, 8 tahun 2021. Ada peralihan peraturan. Lalu perbedaannya adalah kalau dulu SKP artinya sasaran kerja pegawai. Inti kegiatannya berbasis aktivitas, semua bahasanya bahasa aktivitas. Sedangkan untuk SKP yang menggunakan peraturan Permenpan RB 8 tahun 2021, definisinya sudah berubah, yaitu sasaran kinerja pegawai. Poin utamanya adalah hasil, titik beratnya hasil, sehingga imbasnya bahasa SKP tidak lagi menggunakan bahasa aktivitas, tapi bahasa hasil. Nanti Ibu Guru sudah dirumuskan oleh kami, nanti bisa dilihat pada saat saya memaparkan form SKP untuk guru dan kepala sekolah. Dalam SKP yang berdasarkan aturan Permenpan 8 tahun 2021 hanya dikenal dua macam kinerja, yaitu kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama untuk guru dan kepala sekolah serta pengawas berdasarkan Permendikbud 15 tahun 2018. Sedangkan untuk penilik berdasarkan Permenpan 14 tahun 2010. Untuk pamong berdasarkan itu kinerja utamanya bisa dilihat ada yang ada di dalam peraturan yang tadi saya sebutkan. Untuk kinerja tambahan, terdapat dua jenis kinerja tambahan yang dirumuskan dalam Permenpan 8 tahun 2021. Yang pertama development commitment. Development commitment itu pengembangan diri. Seperti seminar, diklat, workshop, bisa dimasukkan ke kinerja tambahan. Yang kedua community involvement. Community involvement itu keterlibatan dalam masyarakat. Community masyarakat involvement keterlibatan. Dalam masyarakat. Yang terakhir untuk poin tadi bisa ditambahkan berdasarkan lampiran 1 Permendikbud 15 tahun 2018. Bapak Ibu nanti bisa buka Permendikbud 15 tahun 2018 itu di lampiran 1. Itu ada poin-poin untuk guru yang bisa dijadikan kinerja tambahan beserta dokumen bukti fisiknya. Lengkap semua di situ. Ini dasar indikator kinerja dalam Permenpan 8 tahun 2021. JPT yang paling kerucut atas itu di pendidikan posting kelas eselon 4, koordinator ketua tim kerja setara dengan kepala sekolah. Lalu kita di mana yang guru-guru ada di bawah pelaksana dan JF. Dalam Permenpan 8 harus ada keterkaitan kinerja antara atasan dan bawahan. Jadi tidak bisa lagi seperti dulu Bapak Ibu, SKP kepala sekolah belakangan jadi, SKP guru sudah jadi. Nanti ke depannya tidak bisa begitu. Yang pertama harus jadi adalah SKP atasan langsungnya dulu. Karena nanti nilai SKP atasan langsung berkontribusi ke dalam SKP bawahannya. Jadi tidak bisa lagi kepala sekolah ke kanan, guru ke kiri. Harus ada keterkaitannya.
Nah, ini bisa dilihat tahapan perencanaan kinerja jabatan fungsional. Jabatan fungsional dan jabatan administrasi untuk perencanaannya membuat rencana SKP, membuat reviewnya, baru keluar penetapan SKP. Sedangkan untuk JF ada tambahan, yaitu lampiran keterkaitan butir kegiatan angka kredit sebelum mencapai penetapan SKP-nya. Jadi perbedaan antara JF dengan jabatan administrasi hanya pada keterkaitan angka kredit saja. Konsep yang lainnya sama. Nanti kita bisa lebih jelas pada saat kita masuk ke form SKP. Nah, ini Bapak Ibu bisa dibaca perbedaan pencapaian hasil kerja, aktivitas, dan kategori. Karena SKP Juli Desember harus menggunakan bahasa pencapaian hasil kerja, bukan lagi aktivitas. Jadi bahasanya bukan lagi melakukan, mengikuti, sudah bukan seperti itu. Tapi hasilnya, hasil dari kegiatan itu apa yang diinginkan oleh Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah, penilik, pamong, maupun pengawas. Permentan 8 tahun 2021 dikenal juga yang namanya dialog kinerja. Dialog kinerja itu antara atasan dan bawahan. Atasan harus menyampaikan apa visi misinya, strateginya, dan bawahan bertugas untuk harus ada penyelarasan kinerja atau cascading. Metode cascading ini nanti akan rumus penilaian SKP Bapak Ibu semua. Nah, pentingnya leadership dalam cascading kinerja, Bapak Ibu kepala sekolah khususnya harus bisa memimpin dialog kinerja bersama bawahannya, menyampaikan kinerja, keinginannya, visi misinya untuk organisasi apa, ongoing feedback, respon kepada kinerja anak buahnya secara positif. Jadi tidak ada lagi guru atau kepala sekolah yang tidak berkomunikasi tentang visi misi sekolah. Tidak ada lagi like and dislike menyampaikan. Ada dua metode direct atau metode penyelarasan kinerja, yaitu direct cascading dan non-direct cascading. Saya contoh kepala dinas. Jadi sudah merupakan pembagian wilayah, aspek pembagian beban. Contoh, Dinas Pendidikan diberikan kepada Pak Irawan, berarti dia sudah diberi wilayah pendidikan untuk dia pegang. Kemudian Pak Sugiarto misalnya, itu untuk Dinkes. Jadi itu direct cascading, penunjukan langsung. Sedangkan program-program untuk memajukan dinas-dinas tersebut ada terletak pada kepala dinasnya sendiri. Bukan ditentukan oleh kita. Sedangkan non-direct cascading sudah nilai kita, karena kita sudah menjalankan layanan produk yang ditentukan dari dinas pendidikan, kita tinggal melakukan itu. Nah, perbedaannya apa? Ini berimbas pada penilaian. Direct cascading, nilai kepala atau nilai sekretaris daerah sebagai nilai atasan langsung kepala dinas tidak berpengaruh kepala dinas pendidikan. Tapi kalau kita menggunakan non-direct cascading, nilai atasan langsung berpengaruh ke nilai SKP bawahan. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, bawahan tidak bisa membuat SKP jika nilai atasan langsung belum ada atau SKP atasan langsung belum jadi. Jadi yang pertama dibuat di tingkat sekolah adalah SKP kepala sekolahnya dulu. Kepala sekolah harus melihat nilai SKP Kadistik. Terus Kadistik tidak terpengaruh oleh nilai sekda. Saya contohnya, SKP saya tidak bisa dibuat jika nilai atasan saya belum ada. Atasan saya belum bisa membuat SKP jika nilai atasan langsung beliau juga belum ada. Terus hierarkinya seperti itu. Nanti kita bisa lihat clear pada saat
pertama yaitu data umum. Data umum itu Bapak Ibu menginputkan semua data umum yang diperlukan pada sheet-sheet berikutnya. Seperti biasa. Perbedaannya kalau dulu di cover kita harus masih mengetik perubahan periodisasi SKP, tahunnya, kemudian PNS atau P3K atau CPNS-K gitu. Nah, kalau di sini melalui ini. Jika Bapak Ibu mau mengedit periodisasi SKP, bisa mengedit di baris 2 yang tanggal 1 Juli 31 Desember itu bisa diganti sesuai periodisasi. Jadi tahun depan misalnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, mangga ketiknya di situ perubahannya. Jadi cover mah tahu jadi. Saya demokan ya. Saya ketikkan semua, hanya contoh saja. Semua data di sini dieditnya di sheet data umum. Tidak mengedit di covernya. Mengedit di data umum, tidak pada cover, tidak pada rencana SKP, dan sheet-sheet lainnya. Setelah cover jadi, kita beralih ke matriks pembagian peran hasil. Ini masih berbentuk form. Untuk SKP guru dan kepala sekolah, matriksnya sudah saya buatkan, sudah saya share. Tinggal itu nanti yang di-print, yang masuk ke SKP Bapak Ibu guru. Untuk pamong penilik, mangga disesuaikan. Jadi kalau untuk sebenarnya PK-nya merujuk ke PK Kepala Dinas Pendidikan yang berada di Renstra, yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Bahasa ini berlaku untuk pengawas, guru, kepala sekolah, pengawas, penilik, dan pamong. Kalau guru nanti merujuk kepada kinerja kepala sekolahnya. Jadi untuk pamong, penilik, pengawas, dan kepala sekolah, bahasa di kolom 2-nya sama. Di rencana SKP, pendidikan untuk dimuat. Untuk di kolom 3, Bapak Ibu bisa lihat ya, kolom 2 judulnya rencana kinerja atasan langsung. Jadi kalau untuk guru di situ kolom 2 isinya rencana kinerja kepala sekolah, dan kalau untuk guru sudah saya uploadkan. Bapak Ibu tidak usah membuat lagi sendiri. Jadi guru SD, SMP, bahasa kinerja utamanya, hanya yang membedakan nanti kinerja tambahan masing-masing. Kepala sekolah pun sama. Dari TK, SD, SMP sama untuk kinerja utama, nanti yang membedakan hanya kinerja tambahan saja. Nah, kolom 2 ini sama bahasanya untuk pamong, penilik, pengawas, dan kepala sekolah. Bahasa kolom 2-nya ini meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Itu Renstra Dinas Pendidikan, rencana kinerja Kepala Dinas Pendidikan. Lalu untuk kepala sekolah, saya masukkan 3 fungsi yang ada dalam pasal 9 Permendikbud 15 tahun 2018. 3 fungsi kepala sekolah saya masukkan ke sini. Fungsi manajerial, KWU, kewirausahaan, kemudian supervisi. Bapak Ibu bisa lihat bahasa SKP-nya. Sudah bukan lagi melaksanakan fungsi pengembangan, bukan lagi melaksanakan fungsi supervisi, tapi bahasa hasil. Tiap rencana kinerja harus memiliki 3 aspek, yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu. Dan 3 aspek ini harus mempunyai dokumen bukti fisiknya. Jadi semua rencana kinerja harus memiliki 3 aspek. Dari tiap 3 aspek tersebut harus ada dokumen bukti kinerjanya. Jadi untuk kepala sekolah, guru,
kinerja utamanya sudah saya buatkan. Nanti tinggal Bapak Ibu menambahkan untuk kinerja tambahannya saja. Untuk bahasanya silakan lihat contohnya di kinerja utama. Apa yang diminta untuk kualitas, apa yang diminta untuk kuantitas, apa yang diminta untuk waktu. Karena saya tidak bisa merumuskan kinerja tambahan masing-masing Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu sudah sebenarnya Bapak usah mengisi karena langsung akan link ke belakang. Jadi cukup mengetik di rencana SKP untuk rencana kinerja utama dan tambahan. Begitu juga Bapak Ibu Pamong dan penilik, sama seperti itu. Jadi cukup mengetik di rencana SKP-nya saja. Untuk link semua materi yang saya berikan hari ini, nanti akan di-share melalui grup. Nanti perwakilan dalam teman-teman atau rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang ada di unit kerja masing-masing. Review rencana SKP, kalau di tingkat sekolah ini harus diisi, ada kolom tambahan yaitu reviewnya, review oleh pengelola kinerja. Siapa sih pengelola kinerja itu? Pengelola kinerja adalah orang atau tim yang ditunjuk atau kepala sekolah untuk mereview SKP teman-teman yang ada dalam lingkungan unit kerjanya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, teman-teman, jenis penyelarasan pasti non-direct cascading. Jadi tinggal direct cascadingnya tinggal dicoret saja. Karena kita tidak menggunakan direct cascading kalau di lapis bawah. Kemudian catatan perbaikannya silakan. Apa? Itu yang bertanda tangan nanti adalah pengelola kinerja, bukan atasan langsung. Jadi nanti di SMP, di SD silakan membentuk atau menunjuk. Entah, lihat aja Bu, kalau di SD biasanya tidak terlalu banyak personilnya, cukup 1 orang. Tapi kalau di SMP mungkin karena banyak, di atas 20, mangga mau dibentuk tim silakan, mau 1 orang silakan. Ada batasnya nggak jumlahnya? Tidak sebetulnya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Lihat saja ada berapa personil yang harus dipegang. Untuk SKP-nya. Bisa saya menunjuk siapa? Tim pengelola kinerja. Jadi Bapak Ibu guru yang bukan tim pengelola kerja, tinggal ngeprint saja yang ini. Karena sudah link dari rencana SKP nanti bahasanya. Nah, ini yang membedakan SKP jabatan fungsional dengan jabatan administratif. Yaitu format aku bisa diperhatikan di kolom 3 yaitu butir kegiatan yang terkait. Bahasa kinerja yang bahasa kerja ya, bahasa activities yang biasa keluar di bahasa SKP Januari Juni kemarin ada di kolom 3. Butir kegiatan yang terkait. Itu pun sudah saya rumuskan baik untuk guru maupun kepala sekolah. Jadi tidak usah dirubah Bapak Ibu. Itu sudah saya rumuskan sesuai 18. Outputnya pun sudah. Jadi Bapak Ibu tidak usah bertanya nanti apa bukti dokumen bukti fisiknya. Silakan lihat di format angka kredit. Sudah ada rumusannya di situ. Nah, di kolom 5 angka kredit awal saya berkoordinasi dengan tim penilai angka kredit karena dalam Permenpan 16 tahun 2009 nilai angka kredit untuk guru khususnya dan kepala sekolah itu berupa merencanakan, melaksanakan penilaian, tindak lanjut semua nilainya satu paket. Kalau di Permenpan 16 2009, sehingga tidak mungkin dipecah per baris seperti yang diminta. Akhirnya waktu itu disepakati antara kami dengan tim penilai angka kredit, tulis saja angka paket di situ, bukan angka, bahasa paket. Tapi saat kami BIM Tek kemarin, tanggal 29 sampai 1 Desember, dengan narasumber tim BKN Regional Bandung, kata paket itu
disalahkan, harus diganti menjadi angka. Karena untuk melihat capaian angka kredit yang sudah tercapai tahun 2021. Akhirnya disepakati lagi, saya langsung koordinasi lagi. Yang masuk di kolom 5 untuk kepala sekolah adalah nilai angka kredit hasil PKKS tahun ini. Kalau untuk guru, hasil nilai angka kredit PKG. Misalnya 37,19. Masukkan ke sini 37,19. Berarti ini pun sama, 37,19. Karena hasil akumulasi 37,19. Sekali lagi untuk kepala sekolah, hasil angka kredit dari nilai PKKS, untuk guru hasil nilai angka kredit dari PKG-nya. Ya. Kalau untuk pamong dan saya serahkan ke mekanisme internal karena saya belum terlalu dalam mendalami pamong seperti apa teknisnya, penilik juga seperti apa. Mangga, yang jelas di sini adalah angka kredit pencapaian tahun 2021. Setelah ini dibuat, angka kredit format verifikasi angka kredit. Nah, format ini Bapak Ibu tinggal mengisi angka kreditnya, lalu form sebelahnya yang rekomendasi itu tim penilai PAK. Karena Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya yang bertanda tangan adalah tim penilai PAK. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi angka kreditnya saja. Nanti yang di kolom dikasih itu yang mengisi tim penilai PAK. Jadi bukan Bapak Ibu nanti yang mengisi ya, hanya ngeprint. Bapak Ibu hanya mengisi kolom 6 angka kreditnya saja. Setelah proses itu dilakukan dari pembuatan rencana, review, kemudian membuat format angka kredit, lalu memverifikasi format angka kredit, barulah keluar namanya penetapan SKP. Penetapan SKP ini formatnya persis sama dengan rencana Bapak Ibu. Bedanya yang tadi rencana, yang sekarang sudah jadi penetapan. Sudah ditetapkan, sudah disahkan. Kalau sudah disahkan, Bapak Ibu bisa melakukan semua strategi-strategi rencana kinerja yang Bapak Ibu tetapkan di dalamnya untuk mencapai target yang sudah Bapak Ibu juga tetapkan. Bagaimana dengan target angka 80-90 ini? Bisa dirubah tidak? Bisa. Silakan disesuaikan dengan target sekolah Bapak Ibu sendiri. Lalu untuk form bimbingan kinerja, umpan balik, penilaian oleh atasan, dan laporan masalah perilaku, ini tidak perlu diisi dan tidak perlu di print out. Kecuali ada Bapak Ibu guru yang memang mendapatkan proses pembinaan khusus dari atasan langsung. Baru itu diisi. Kalau tidak, normal-normal saja, baik-baik saja, dari form bimbingan kerja, umpan balik, penilaian oleh atasan, dan laporan masalah perilaku tidak usah diisi ataupun di print out. 4 format yang tidak perlu diisi dan di print out kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan pembinaan khusus dari kepala sekolah. Dengan kata lain tidak bermasalah kinerjanya. Lalu kita masuk ke penilaian perilaku kerja. Nah, mohon fokus Bapak Ibu untuk kita sudah mulai masuk rumus. Penilaian perilaku kerja tidak diperkenankan mengeksekusi apapun di Bapak Ibu membuat atau merubah angka 14 itu, Bapak Ibu masuk ke sheet
skala konversi. Masuk ke skala konversi. Nah, Bapak Ibu, yang saya tampilkan ini masih format yang belum saya rubah. Untuk kepala sekolah di Juli Desember ini, hasil koordinasi kami dengan pihak BKPSDM maupun dengan pihak BKN, poin kepemimpinan untuk kepala sekolah untuk Juli Desember ini dihapus. Ini masih format lama, nanti saya kirimkan yang kepemimpinannya sudah dibuang. Itu dihapus. Kenapa? Karena kalau dalam sistem penilaian BKN-nya, kalau Bapak Ibu memasukkan kepemimpinan, itu makanya Bu. Jadi nanti Ibu nilainya cukup terus untuk perilaku. Akan menghambat pada saat Ibu karena gejolak. Kenapa? Karena kepala sekolah menurut Permenpan itu masih tugas tambahan Bapak Ibu. Kepemimpinan itu hanya untuk struktural. Jadi kalau Bapak Ibu operator yang pernah menginput MySAPK pasti tahu pada saat kita menginput punya kepala sekolah, kemudian kita klik jabatannya fungsional, kita off, tidak bisa diisi. Sehingga nanti ada selisih terus nilai perilakunya di sistem. Karena itu kepemimpinan untuk kepala sekolah dihapus untuk Juli Desember ini. Sampai nanti ada perkembangan sistem lebih lanjut. Nah, kembali ke rumus. Pada saat Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai perilaku kinerja, Bapak Ibu masuk ke sheet skala konversi. Di sini kasih rumus. Jadi rumus saya kondisikan di dua sheet, yaitu skala konversi perilaku kerja dengan di sebelahnya ada sheet rumus nilai ketimbang. Kita masuk untuk mencari nilai perilaku kerja dulu. Untuk nilai perilaku kerja, tidak lagi seperti dulu, 80,5 nanti dinaikkan 81, 80 jadi 80,5, tidak seperti itu. Ada rentangnya Bapak Ibu. Rentangnya di mana lihatnya? Lihat di catatan. Nah, lihat di sini. Untuk pembina utama itu golongan utama itu 5 sampai 6, madya 4 sampai 5, muda itu 3 sampai 4, pertama itu 2 sampai 3. Kalau untuk guru 3A 3B itu guru pertama, berarti rentang skala konversi perilakunya 2 sampai 3, 3C 3D itu guru muda, berarti skala level perilakunya 3 sampai 4. Untuk 4A, 4 dia skala perilakunya 4 sampai 5 dan 4C utama itu 5 sampai 6. Itu rentang skala perilaku yang boleh dimasukkan. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk Ibu Bapak kepala sekolah, misalnya kepala sekolah madya. Level perilaku yang dipersyaratkan, lihat di catatan tadi. Kalau madya berarti 4 sampai 5. Saya masukkan ke sini 4 sampai 5. Bapak Ibu di kolom D tinggal menginputkan rentang dari angka 4 sampai 5 itu. Misalnya Bapak Ibu mengetikkan angka 4, dia akan keluar 90. Angka perilaku adalah 90, rentang terbawahnya 4. Lalu kalau saya memasukkan angka 5, dia akan keluar 109. Itu rentang nilai maksimal. Lalu bagaimana kalau saya memasukkan koma? Bisa Bapak Ibu, karena pokoknya rentang 4 sampai 5. Jadi kalau misalnya saya mau memasukkan 4,25, 4,89, 4,67. Bapak Ibu bisa lihat perubahan nilai yang ada di kolom E. Ya, bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau di kolom E sudah keluar nilai, angka kolom E itu akan otomatis berpindah ke
sheet penilaian perilaku. Yang tadinya angka 14 sudah berubah menjadi angka puluhan sesuai yang tadi kita inputkan di sheet skala konversi perilaku. Jadi di sini tidak mengeksekusi apa-apa di halaman ini. Nah, nanti kepemimpinan yang akan saya share, akan saya buang yang kepemimpinan. Ini sementara masih ada kepemimpinan untuk kepala sekolah. Untuk guru, penilik, pamong, pengawas pun sama. Tidak mengeksekusi apa-apa di sini, tapi mengeksekusinya di skala konversinya. Lalu beralih ke format dokumentasi kinerja. Seperti yang saya sampaikan tadi, titik berat Permentan 8 ini adalah output atau bukti capaian kinerja. Jadi semua kinerja Bapak Ibu harus ada dokumen buktinya. Karena itu hati-hati kalau mau memasukkan kinerja tambahan. Kalau kinerja utama harus ada tidak dokumen? Harus, karena sudah diatur dalam peraturan yang membidangi Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau kinerja tambah, kalau untuk guru sudah diatur pula di lampiran 1 Permendikbud 15/2018. Apa dokumen bukti fisiknya? Jadi kayak diklat, workshop, yang kira-kira Bapak Ibu pemenuhan dokumen bukti fisiknya sulit, ya jangan dimasukkan ke kinerja tambahan. Tapi kalau ada, silakan, tidak apa-apa. Itu kemudian kita masuk ke penilaian SKP. Nah, fokus lagi Bapak Ibu. Untuk sheet penilaian SKP yang Bapak Ibu harus isi hanya pada kolom realisasi. Kolom 7 saja. Kolom ini saja. Kolom 8, 9, 10, 11, 12, bahkan dari kolom 2, 3, 4, 5 sudah automatically terisi. Jadi yang Bapak Ibu isi hanya kolom realisasinya saja. Kalau Bapak Ibu isi ini dengan angka 80, maka akan berubah di sampingnya menjadi angka maupun kategori sudah disesuaikan dengan yang Bapak Ibu isi. Lalu bagaimana kolom 11 kok masih 60? Kolom 11 itu adalah rata-rata dari 3 aspek tiap rencana kinerja. Jadi saya harus inputkan dulu, misalnya 5 laporan saya masukkan 5. Kalau ini 1 kali ya Bu ya, karena ini Juli Desember saja. Kalau 2 kali itu dihitungnya dari Januari Juni kemarin. Nah, angka di kolom 11 akan automatically berubah menjadi angka 100. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Terus kita isi. Saya mau isi 91 misalnya. Dia akan berubah menjadi sangat baik. 3, 1. Bapak Ibu dalam mengerjakan, Bapak Ibu pegang not kecil, Bapak Ibu catat angka yang keluar di kolom 11. 100, 120. Nanti kita lihat ini hasilnya berapa. Ini untuk Ibu Bapak Kepala Sekolah, ada 3 kan, manajerial, pengembangan KWU, dan supervisi. Angka capaiannya, capaian IKI-nya adalah 100, 120, 100. Ini sifatnya simulasi ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan disesuaikan dengan nilai masing-masing. Angka di kolom 11 ini Bapak Ibu ingat-ingat, atau Bapak Ibu catat di not kecil pada saat mengerjakannya, karena nanti akan digunakan untuk mencari angka di kolom 12. Bapak Ibu bisa lihat di atas, ya. Kolom 12 itu dari rumus, yaitu dari sheet atau dari halaman rumus korelasi nilai tertimbang. Bukan dieksekusi di situ. Jadi kalau Bapak Ibu lihat rumus di sini, setiap kolom dicek berupa rumus, berarti tidak mengeksekusi di situ. Tapi dari sheet lain, yaitu sheet rumus korelasi nilai tertimbang.
Tadi saya masukkan dulu 100, 120, 100. Dari mana Bu angka-angka itu? Dari kolom 11 yang tadi sudah kita dapatkan. Nah, kalau ada yang bertanya, nilai atasan langsung dimasukkan kemana? Masukkan ke kolom 2, Bapak Ibu. Karena itu SKP kepala sekolah harus jadi terlebih dahulu sebelum SKP gurunya jadi, karena nilainya masuk. Begitupun untuk pamong penilik pengawas. Pamong penilik pengawas harus tahu dulu angka SKP, nilai capaian SKP kepala dinasnya berapa. Kalau kepala dinasnya belum jadi, maka SKP pamong penilik pengawas pun tidak bisa jadi. Popsek pun sama, harus tahu nilai kepala dinas pendidikannya berapa SKP-nya. Terus seperti itu hierarkinya. Saya simulasikan, misalnya untuk rencana kinerja utama atasan Kadisdik, sekarang ini Kadisdik berarti untuk kepala sekolah 120. Bapak Ibu bisa lihat di kolom 6, nilai tertimbang. Itu sudah berubah. Saya perlihatkan lagi, saya kosongkan lagi di sini. Yang semula angkanya 20, 24, 20, saat saya memasukkan nilai kinerja kepala dinas pendidikan untuk ibu bapak kepala sekolah, maka kolom nilai timbang akan berubah. Jadi nanti kepala sekolah untuk membuat SKP-nya nilai rencana kinerja utama atasannya 120 ya, semua ya. 120 masukkan. Nanti nilai kepala sekolahnya berapa yang di kolom 11-nya masukkan ke rumus nilai tertimbang SKP gurunya. Terus seperti itu. Nah, nanti untuk di kolom 6 ini, nilai ini, dia akan berkoneksi atau langsung berpindah ke kolom 12 di penilaian SKP. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang tadinya masih kosong, sekarang sudah Pak. Ada 3 nilai di sini, karena tadi kita menginput 3 nilai. Bu, Pak, bagaimana dengan kinerja tambahan? Nanti berpengaruh nggak? Ini nilai sangat kurang kalau dia tidak ada kinerja tambahan. Tidak berpengaruh, Bapak Ibu. Karena yang dijumlahkan adalah kolom 12-nya, bukan kolom 11-nya. Jadi pada saat kolom 12 berangka 0, dia tidak berpengaruh. Di rumusnya pun sudah saya kondisikan. Bapak Ibu bisa lihat, sudah langsung keluar nilai SKP-nya untuk pengukuran. Jadi di sheet ini Bapak Ibu hanya perlu mengisi kolom realisasinya saja, baik untuk kinerja utama maupun kinerja tambahan. Cukup realisasinya saja. Akan mendapat angka di kolom 11, angka kolom 11 untuk mencari angka di kolom 12. Mencarinya di mana? Di sheet rumus korelasi nilai tertimbang. Ja. Tidak usah diisi apa-apa. Tinggal ngeprint. Sudah tampil semua. Sudah dikoneksikan semua yang tadi kita cari. Hasil akumulasinya pun sudah saya buat rumus. 70, 30. Sesuai peraturan Permenpan 8 RB tahun 2021. Untuk grade-nya pun sudah dikondisikan. Angkanya pun ini sudah merupakan jumlah dari nilai perilaku SKP plus nilai ide baru. Bu, apa sih nilai ide baru? Ide baru itu, yang namanya ide baru, harus original, yang bisa diterapkan atau berpengaruh kepada budaya kerja maupun budaya belajar di unit Bapak Ibu sendiri. Contoh yang sudah mengajukan ide baru itu dari SMP 1, Pak Asep. Beliau sudah mengajukan karena memang beliau mempunyai metode-metode baru dalam menghafal Al-Quran dan sudah diterapkan dalam eskul, foisanya, hafiz Qurannya, dan sudah diakui oleh provinsi. Nah itu bisa nilai ide baru. Lalu bagaimana kalau idenya itu mengadaptasi sekolah lain atau unit kerja lain? Google. Kalau dalam Permenpannya sendiri, saklek Bapak Ibu tidak bisa disebut nilai baru atau nilai ide baru.
Jadi yang ide baru dianggap ide baru yang betul-betul belum pernah dilakukan, betul-betul temuan dari kita sendiri. Itu namanya nilai ide baru. Nah, sementara karena yang lain belum ada yang mengajukan nilai ide baru, maka ini saya kosongkan. Nanti kalau ada yang mengajukan, seperti Pak Asep misalnya mengajukan, terus kita keluarkan nilainya, ini bisa diisi. Rumus ini sudah mengakumulasi sesuai dengan nilai ide barunya. Bapak Ibu bisa lihat jumlah dari D15 itu ini, dan D16 ini. Nah, ini tinggal ngeprint Bapak Ibu. Kalau nanti ada ide baru, tinggal inputkan ide baru. Ini baru hasil nilai SKP Bapak Ibu Juli Desember. Belum nilai SKP tahun 2021. Satu tahap lagi Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu cukup menginputkan nilai SKP Bapak Ibu di bulan Januari, Juni kemarin yang Bapak Ibu buat. Contoh, dia akan berubah dengan sendirinya. Enggak masuk sih. Jadi yang harus dilakukan di sheet ini hanya menginput nilai SKP periode Januari, Juni yang sudah dibuat kemarin. Cukup itu saja. Setelah itu didapatkan, sudah diinput, langsung print. Karena semua rumusnya juga sudah dirumuskan oleh kami. Ini masuk dulu. Masih jam segini mau dibuka tanggung jawab atau melalui sesuai kesepakatan awal? Baik Bapak Ibu, pamong penilik, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, untuk semua materinya, semua nanti dokumentasinya untuk pertemuan kali ini akan kami kirimkan lewat link. Untuk kepala sekolah juga nanti posisi kepemimpinan sudah tidak ada, sudah saya edit nanti. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung mengaplikasikan. Untuk penilik juga saya sertakan nanti di link tersebut contoh yang sudah dibuat oleh salah satu penilik Dinas Pendidikan. Nanti mangga dilihat. Hanya dibedakan kalau penilik pertama ya harus sesuai dengan tupoksi penilik pertama, penilik muda ya sesuai penilik muda, kemudian penilik madya ya harus sesuai dengan penilik madya. Jadi masing-masing. Tapi contoh bahasa, konsep dasarnya semuanya sama. Seperti itu. Jadi nanti saya sertakan juga barangkali yang belum mendownload dari yang pernah kita kirim. Nanti saya masukkan juga lagi form SKP kosong untuk penilik. Sebetulnya sama. Form SKP pamong, penilik, pengawas, guru, kepala sekolah itu sama. Cuma kadang-kadang kalau ada isinya suka keder. Nah, untuk rencana kinerja atasan, untuk pamong, pengawas, penilik, dan kepala sekolah sama, yaitu meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Kalau guru berbeda lagi. Saya kasih lihat contoh sekilas tentang guru. Kalau tadi kepala sekolah, kita samakan dengan pamong penilik. Nah, kalau guru seperti ini. Guru sama seperti ini. Bedanya di kolom 2 bukan lagi meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, tapi sudah rencana kinerja kepala sekolahnya. Manajerial, AWU, dan supervisi. Dan ini bahasanya sudah saya rumuskan. Kalau Bapak Ibu mau merubah, mangga di target presentasinya saja. Kalau dirasa terlalu tinggi, silakan. Tapi untuk perencanaan, ini tidak boleh berubah, harus tetap 100%. Kenapa? Karena tidak mungkin merencanakan pembelajaran tidak sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya kepala pemerintah menetapkan kurikulum 13, tidak mungkin guru membuat kurikulumnya KTSP. Jadi ini harus 100% presentasinya. Begitu juga pelaksanaan. Tidak mungkin pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melenceng dari RPP yang sudah dibuat. Jadi ada poin-poin yang memang harus 100% capaiannya. Tapi kalau yang pakai rentang seperti ini, 80-90, mangga silakan. Barangkali mau dirubah menjadi 70-80, boleh. Sesuaikan dengan kondisi unit kerja masing-masing. Dokumen bukti fisiknya pun sudah ada di sini semua.
Jadi tidak ada lagi yang bertanya apa dokumen bukti yang harus dilakukan. Bisa dilihat di kolom 4, output butir kegiatan. Dan saya merumuskan ini sudah sesuai dengan Permendikbud 15 tahun 2018 yang mengatur beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Lalu di kolom angka kredit, seperti tadi, ini dirubah menjadi nilai hasil capaian angka kredit guru yang bersangkutan pada saat PKG. Misalnya 20,75 misalnya. Saat ini sama. Seperti itu. Jadi kalau kepala sekolah yang dimasukkan hasil angka kredit dari PKKS, kalau guru hasil angka kredit dari PKG-nya yang dimasukkan ke situ. Ya. Jadi konsepnya sama. Penilik, pamong, pengawas, guru, kepala sekolah sama. Yang membedakan ya tadi hanya tupoksinya masing-masing. Pamong mangga melihat ke Permenpan 15 2010, penilik silakan lihat ke Permenpan 14 2010, untuk guru, kepala sekolah, pengawas lihat ke Permendikbud 15 tahun 2018 untuk rinciannya. Tapi kalau kinerja utama, guru, kepala sekolah sudah dirumuskan, tinggal melihat kinerja tambahannya saja. Ya. Yang lainnya sama, rumus apa sama semua. Matriks juga, guru kepala sekolah sudah saya buatkan, sudah saya share. Grup SKP, tadi ada yang bertanya, grup SKP-nya sudah dibentukkah? Sudah, tapi tidak saya masukkan semua. Jadi kalau untuk SD diwakili oleh Korwil dan satu orang, salah satu yang di lapangan, apa itu kepala sekolah atau guru SD di Korwil tersebut. Kalau SMP sudah masuk semua 18 SMP. Jadi nanti tugasnya dari wakil-wakil di grup SKP ini adalah meneruskan kembali semua informasi yang saya infokan melalui grup. Seperti kesepakatan tadi, jika ada pertanyaan silakan ketikkan di pesan di chat. Nanti saya akan jawab secara tertulis. Nanti saya share melalui grup. Nanti akan di-share kembali oleh perwakilan yang ada dalam grup tersebut. Untuk share rekaman materi pasti kami sharekan. Ya. Nah, karena ini malah jadi tiba-tiba ngirimin kayak gini. Ya. Eselon 34 nggak usah. Laksana belum. Mangga nanti setelah ini Bapak Ibu mencoba saja dulu. Tidak harus betul. Kalau Bapak Ibu sudah mencoba dan ingin bertanya betulkah yang sudah saya buat, mangga silakan bisa bersilaturahmi ke bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Nanti akan kami layani. Nanti bisa bertemu dengan saya, Ibu Damayanti di Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk konsultasi lebih lanjut. Dan materi akan segera kami kirimkan. Boleh lewat sini kalau bisa dibuka. Untuk acara sosialisasi ini kami cukupkan. Nanti materi sedang diproses untuk di-share, baik nanti melalui grup. Saya akan share link ini, barangkali nanti link ini sulit dibuka. Kita akan backup ke share di grup. Sekali lagi mohon untuk perwakilan di grup SKP, kalau ada informasi apapun, baik itu bentuk formnya dan yang lain-lain, tolong langsung di-share kembali ke teman-teman yang berada di unit kerjanya masing-masing. Jadi jangan disimpan sendiri. Share kembali, itu fungsinya grup. Karena tidak mungkin saya memasukkan semua ke dalam satu grup. Terlalu banyak bebannya di HP saya. Jadi nggak bisa. Hanya perwakilan saja. Oke, silakan. Kalau mau bertanya, silakan. Kita masih membuka link. Jadi sampai jam 10 pagi ini, kita masih membuka link ini untuk mengkorek pertanyaan Bapak Ibu. Jawab tulis
yang akan untuk materi saya cukupkan sekian. Artinya saya akan melayani jika tangkap tadi. Jadi kalau ada kesulitan bisa direview ulang rekaman. Jam 10 pagi ini. Saya tutup ambil kembali dari Satu. Iya.